Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'lam ayuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kembali Allah mudahkan kita berkumpul di kota Bandung yang indah ini, di Masjid Agung Trans Studio, yang kita berterima kasih kepada DKM dan staf Masjid Agung Trans Studio yang telah memfasilitasi anak bangsa untuk mau mendalami kemuliaan tauhid. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ini bersyukur harusnya. Sudahlah, cacian, makian, hujatan kita kepada negeri ini bukanlah sebuah solusi. Justru mengembalikan fitrah Allah pernah muliakan negeri ini dengan tauhid, itu lebih baik buat kita. Dulu ada sinyal yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk kita mengerti bahwa apapun suku bangsanya dan bahasanya, Indonesia beragam pemahaman agamanya. Pendahulu-pendahulu kita ini berkeyakinan bahwa dasar negeri ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang Esa hanya Allah. Betul. Ini sinyal untuk kita yakini, harusnya sejak tercetuskan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita kompak menjaga negeri kita dari yang namanya syirik. Sudah tidak boleh lagi dukun ada di negeri kita, sudah apapun namanya. Cuma karena mungkin kita nggak mendalami tauhid, sehingga secara perlahan ujian demi ujian datang ke negeri kita, berat terasa kita menjalaninya. Kenapa? Karena tauhid tak tegak lagi seperti dulu. Bangga sekali saya, Masya Allah. Tadi kita sempat berkumpul di Lanut Hussein Sastra Negara. Kita berterima kasih sama teman-teman dari Angkatan Udara, wabil khusus Bapak Komandan Satar 15 Lanut Hussein Sastra Negara, Letkol Nurdin Muhyiddin, atau biasa kita panggil Bro Nurdin. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan melalui antum untuk bisa membantu berjalannya apa yang kita adakan pada kali ini, insya Allah. Begitu pula teman-teman jejak sahabat yang juga sudah jalan ke Bogor bertendang ke tempat kami untuk merencanakan kajian ini. Ku butuh maafmu ibu. Subhanallah, entah saya harus merangkai kata seperti apa untuk mengawali ini. Karena jujur, berat terasa hidup yang kita alami di dunia ini tidak akan pernah berat kembali kita rasa kalau Allah sudah ridho dalam hidup kita. Tapi ridhonya Allah ini sulit kita gapai. Yang paling gampang kita menggapai ridho Allah tersebut adalah dengan ridhonya orang tua. Kalau melihat judul "Ku butuh maafmu ibu", ini menandakan manusia yang mengatakan ini mengerti bahwa dia punya masa lalu.
masa lalu yang dia sadari, sekarang baru dia sadar dia pernah berbuat sebuah kesalahan. Ima dia mulai merambah dewasa, atau ketika dia menjadi orang tua. Ini mumpung teman-teman semua berkumpul di tempat ini, entah berapa ribu ini semuanya, saya nggak paham ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah bukti bahwa tauhid itu betul-betul bisa menggetarkan kota Bandung, sehingga kota yang penuh pahlawan ini pun akan kembali berjaya seperti dulunya. Masya Allah. Iya. Kadang manusia ini ketika setelah diuji oleh Allah, dia baru sadar bahwa ternyata kesulitan yang dia rasa dalam kehidupan ini memiliki sebab. Salah satunya dia tidak mendapatkan ridho orang tua. Entah, kita nggak pernah tahu masa lalunya seperti apa. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai tahu dirinya pun makin hari makin penuh kekurangan, bukan makin penuh dengan kelebihan. Bahkan ketika ayat yang kita hafal dan kita rutinkan berdoa, wabil khusus buat orang-orang yang menjelang usia 40, Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah mengatakan falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada statement inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menyerahkan diriku hanya kepadamu ya Allah. Ini menandakan dia sadar diri bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Tapi mukadimah ayat mengatakan ketika sempurna usia, sampailah usia 40, manusia ini akan datang masanya kesempurnaan dalam dirinya, kesempurnaan yang Allah titipkan dalam kehidupannya, bisa menjadi hakim untuk kehidupannya di masa lalu. Iya ya, dulu kita merengek meminta sesuatu kepada orang tua kita. Dengan berbagai cara, rengekan pun kita buat, berharap apa yang kita pinta diberikan. Bergulirnya waktu, kita sudah mulai kayak orang tua, dan orang tua kita pun ternyata sudah bukan lagi orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Dia mulai merengek, dia mulai seperti anak kecil. Karena tadi orang kalau sudah usia 40 itu puncak, 41, 42 itu makin menurun, sampai yang Nabi katakan sittin wa sab'in, antara 60-70. Makin kesana usianya makin seperti anak-anak, sementara kita makin dewasa. Kalau dulu orang tua kita menyiapkan maklum yang banyak untuk kita, 10 dosa pernah kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maaf lo untuk kita. Dulu kita pernah berbuat 100 maksiat dalam hidupnya, pun dia siapkan 101 maaf untuk kita. Rengekan kita sesuatu yang membuat dia terbangun di malam hari. Tangis kita membuat dia bahagia bahwa anaknya sedang hidup. Karena kalau bayi lahir kan dibikin nangis. Tangis bayi itu lambang kehidupan, sehingga kalau ada bayi menangis, orang tuanya bangkit. Walaupun malam hari, ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat, mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku, dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis, dia tidak mampu yang lain. Lihatlah, mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan.
Marahnya, murkanya tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita nggak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung, penuh dengan padi, penuh dengan gabah, cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita, kita lupa bahwa kita nggak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita, kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya, kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang kubutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang soleh, bukan tampang anak yang soleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah nggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada penampilan kalian, Allah tidak melihat pada performance kalian, Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal, di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu sejak kecil anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk, karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat, hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas solihin. Soleh ada sebabnya. Sama dengan kita nanti, orang tua kita makin hari makin lemah. Kalau sekarang kita ada kajian rutin di TSM, betul? Alhamdulillah. Kita ada kajian rutin di sini. Ustadz-ustadz yang Masya Allah kajian rutin bersama Ustadz Chandra dan lainnya, Masya Allah. Ada yang membimbing kita, ada. Orang tua kita dulu tidak ada. Mereka hidup di zaman dimana saat itu betul-betul susah mencari kajian. Kalau sekarang seorang gadis pakai kerudung panjang, ibunya heran. Jangan terus si gadis mencemooh mamanya. Mama kenapa sih benci banget sama kerudung aku yang panjang? Mama tahu gak, kerudung mama tuh gak ada di Islam. Oh Masya Allah. Ini anak suka sama soto kala jengking kali ya, sama orang tua ngegas aja. Tanya sama ibumu, tanya, Mama waktu mama seumuran aku mah, ada gak yang jual kerudung seperti ini mah? Ya gak ada. Masa dimana saat itu betul-betul Indonesia ini sedang perang karakter. Ejaan yang disempurnakan menghilangkan tulisan Arab di negeri kita, betul. Walaupun jelas bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah, nyaris anak bangsa ini nggak paham penyebab datangnya rahmat. Walaupun Pancasila tegas sebagai dasar negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa, saat itu orang nggak paham mana syirik mana tauhid. Bahkan bangga untuk menyebarluaskan kesyirikan guru-gurunya.
Mereka enggak tahu hadis Nabi yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia beribadah tanpa contoh diriku dan mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Bahkan Imam Malik menyabarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, ini kata Imam Malik bin Anas, bukan kata Ustaz, gurunya Imam Syafi'i. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu Akbar. Kalau bid'ah saja dianggap mencemooh Nabi, menganggap Nabi enggak sempurna, apalagi kesyirikan, masa itu nak tak ada yang mengingatkan kami nak? Di mana ada kajian sebanyak ini nak? Paling Idul Fitri, Idul Adha nak? Itu pun tak ada yang mengajarkan kepada kami doa untuk saling mendoakan ketika Id. Kalian sudah sampai dakwah kepada kalian. Manakala datang Idul Fitri, Idul Adha, katakan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal insyaallah minal a'idin wal fa'idin. Jadi saya ucapkan sekalian ya, karena masih masuk bulan Syawal nih ya, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita nih selama bulan Ramadan ya, bisa menjadi sebuah amal soleh, kita menang dalam kehidupan ini insyaallah. Masya Allah, dulu tidak ada nak. Dulu yang ngajarin kami cuma selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, begitu doang. Kami enggak ditekankan siapa yang merujukan kata-kata ini. Nabi pernah nak, jujur nak, tidak ada yang menggiring kami untuk sebuah kebaikan nak. Makanya ketika sekarang kamu lebih baik daripada kami nak, ilmu yang kau miliki untuk menutupi kekurangan kami. Seorang pemuda, seorang pemudi yang berilmu, dia tahu sekali apapun kondisi orang tuanya karena masa lalunya yang mungkin tidak terdidik dengan cara yang baik, Islam hanya mengatakan wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu kafir, jadi insyaallah orang tua kita enggak nih, tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik, kacamata Islam mengatakan fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Karena ini sudah bicara akidah. Ini sudah bicara akidah. Ya kalau bahasa teman-teman bikers itu CC boleh beda, akidah harus sama bro. Iya dong ya. Ini bukan masalah CC, bukan masalah jenis 2 tak 4 tak atau matic, bukan. Itu motor dipakai kemana bro? Kalau dipakai buat maksiat mendingan bakar tuh motor. Karena nikmat yang bakal ditanya, betul. Karena dulu orang pakai kuda, sekarang kuda besi. Di atas kuda besi ini kita bisa mentauhidkan Allah. Di atas kuda besi ini kita bisa menjadi ulil albab, mulai belajar bersyukur. Masya Allah. Iya. Orang yang berilmu, orang yang tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini bukan untuk menjadi hakim buat orang di hadapannya, apalagi itu orang tuanya. Orang tuamu kafir, mengajak kau pada perbuatan syirik, fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Cepat, kamu jangan patuh, ini akidah, urusannya Allah. Kita bisa bersahabat di mana saja. Lihat pendahulu kita itu. Saat itu di zaman Indonesia merdeka 1945, suku bangsa berbeda, betul. Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa berbeda, karakter kita berbeda. Cuma beliau titipkan sebuah semboyan indah. Tapi ingat, perbedaan ini enggak merusak Tuhan yang Maha Esa. Jadi sampai kapanpun tolong jaga pemimpin negeri ini harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Esa cuma Allah. Ini tanggung jawab. Maka orang muslim nggak boleh berkata, alah pemimpin Islam tat banyak yang nggak jujur tat, tapi dia Islam.
Mendingan orang kafir jujur tapi dia kafir, betul? Salah sekali. Ini orang suka salah paham. Dikemas seperti apapun, maksiat adalah maksiat. Dikemas seperti apapun, yang namanya dosa adalah dosa. Kita lupa bahwa Allah berikan berkah melalui orang Islam. Kalau orang tuamu tidak muslim dan dia mengajak kesyirikan, sampai selevel itu jangan kau patuhi, cepat jangan kau patuhi. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bukan fasahib, karena memang ayat mengabarkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk menjadikannya dia sahabat. Ustadz bisa ngomong gitu, Ustadz, orang tua Ustadz baik, Ustadz. Orang tua saya, ya Allah, Ustadz, dari zaman saya kecil, Tat, itu dia kalau nggak ngelihat saya nggak nyuruh, Tat. Tiap ngelihat saya nyuruh. Nah, saya kadang-kadang jalan berdua, adik saya nih, ada emak nggak? Ada emak? Nggak ada, yuk. Ya ada emak, nah gitu. Kalau tahu saya nggak kalau tahu saya nggak lewat sini. Orang tua juga punya kebiasaan nggak boleh ngelihat anak nyuruh gitu ya. Aduh Ustaz, saya udah salah saja sama orang tua saya, Tat. Ya Allah, Ustaz, dari zaman dulu, Tat, udah salah aja. Jadi saya gimana saya mau jadi orang yang baik sama orang tua, Ustaz, gitu ya. Kadang-kadang kita suka merasakan kayak gitu ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana kerasnya hidup kalau nggak mereka yang mengajarkan hidup ini keras, Tat. Akhi, ini manfaatnya kita kumpul nih di Masjid Agung Trans Studio nih. Jadi kita tahu nih, bukan tugas kita untuk menjadikan orang tua kita baik, dan bukan tugas kita untuk mendatangkan hidayah kepada mereka, karena kebaikan dan hidayah itu tugasnya Allah. Tugas kita cuma menjadi anak yang harus berbakti siapapun dia. Karena bahasa Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai levelnya orang tuamu ngajak berbuat syirik. Ini 14 abad yang lalu nih ayat turun. Zaman Nabi pun ada orang tua yang nggak suka anaknya baik. Mus'ab bin Umair tuh, pemuda yang masya Allah, yang mati syahid pada akhirnya. Ketika dia masuk Islam, ibunya menggunting rambutnya, tidak mau terima dia sebagai anak. Lihat Abu Hurairah, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat. Cuma mau bilang apa? Kita nggak pernah belajar sejarah mereka. Kita cuma beragama yang sekarang kita lihat, sayang. Makanya nih saya bilang sama teman-teman jejak sahabat di Bogor kemarin, ini mumpung namanya jejak sahabat, dan di hadapan kita nih ribuan anak muda berkumpul di tengah kota Bandung untuk menggetarkan kota ini dengan tauhid. Kenapa enggak merujuk kepada jejak sahabat-sahabat muda Nabi yang melalui tangan mereka Allah turunkan sebabnya kemuliaan? Tidak ada yang sulit kalau Allah sudah ridho sama kita. Dulu zaman Rasul, Tat, ada Rasul. Ya, zaman kemari kita mendengar manusia mulia yang bernama Muhammad Al-Fatih, betul? Bukankah dia seorang pemuda yang hafal Quran, berusia 21 tahun, punya 100 pasukan, bisa menggetarkan Konstantinopel, terbuka itu pintu Bosporus. Kalau antum datang ke sana, antum lihat itu, dia bisa tarik itu kapal laut menuju darat. Dia masuk ke dalam pagar batas kota tersebut, dia hantam dari dalam. Ternyata tidak mungkin 100 orang ini bisa tarik itu kapal laut ke atas darat. Dia butuh bantuan masyarakat setempat. Loh, kok masyarakat bisa bantu, Ustaz? Karena orang-orang Islam zaman itu yang berperang di sana betul-betul talentnya maksimal. Ada bekas-bekas keagamaan dalam dirinya. Belum mereka berkata pun orang sudah tahu, iyalah kita mesti nurut sama orang kayak begini. Dulu Turki itu nggak tahu yang namanya buang hajat, ceboknya pakai air, nggak tahu. Muhammad Al-Fatih ajarkan itu. Islam pertontonkan kebersihan, nggak pakai kata-kata, karena memang orang kafir mereka. Kalau pakai dalil nggak masuk Quran dan Sunnah, tapi pakai fi'liyah.
dakwah yang seperti ini? Bukankah Mus'ab bin Umair ketika beliau berdakwah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'az yang saat itu belum masuk Islam, petinggi Madinah, melihat Mus'ab bin Umair, pemuda datang ke Madinah, dia mengatakan, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini pemuda siapa? Kita belum pernah ngelihat. Ini sih penghuni surga. Karena bersihnya, tampannya, enak dipandangnya, lebih ke fi'liyah. Ini teknik dakwah ini kita lupakan. Kita gemar berdebat, yang akhirnya perdebatan menyandarkan ilmu kita, sementara ilmu kita dipertanyakan. Itu yang terjadi. Kenapa kita enggak ku anfusakum wa ahlikum nar? Harusnya ilmu yang kau miliki, kau menjadi orang yang punya karakter-karakter mulia. Kau punya qoribin, kau punya hayyin, kau punya sahlin. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi tetap Allah titipkan kamu melalui rahimnya, bukan rahim gurumu. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah utama untuk anak-anaknya. Bagaimana saya katakan ibuku sekolah, Ustaz? Lawang dia enggak pernah mengajarkan saya. Akhi, kau lupa, kau dewasa karena kesalahan yang kau lihat dalam dirinya. Mungkin dia tidak sempurna, cuma bahasa agama, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat, orang yang betul-betul mungkin tidak baik, agamanya dipertanyakan, kau suruh bersahabat dengannya, kau disuruh bersahabat dengannya. Masya Allah, sulit Ustaz belajar bersahabat dengannya, sampai kau mengerti ibumu, ayahmu manusia yang tak mungkin maksum, tempatnya salah dan dosa. Kalau Islam mengatakan jadikan dia sahabat, carilah bagaimana menulurkan hatinya. Kita lanjutkan nanti pada Isya insyaallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi namsi 'alaiha lina'mala salihan libahsi rizqa minku litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan petunjuk melalui Quran untuk kita kaji dan kita mengerti dengan Quran sebagai furqan dalam hidup kita. Kalaupun tadi disampaikan bahwa posisi kita sebagai anak adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua, apapun kondisinya. Mungkin orang tua kita bukan orang baik, atau dia orang baik, siapapun dia, Allah telah percayakan kita diletakkan dalam rahimnya. Sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman yang suka mencemooh keputusan Allah, belakangan ini kan kalau rujukan agama kepada Saudi, Mekah, Madinah sering diidentikan dengan pemahaman Wahabi, betul? Hujatan, cacian, makian buat negeri Arab, seakan-akan tak ada kemuliaan di dalamnya. Saya suka balik bertanya sama mereka yang suka menghujat, Allah masih percayakan Haramain, ada Ka'bah, ada Madinah, dan banyak hadis yang memuliakan dua kota suci tersebut. Sekarang kalau Allah ajarkan kita untuk memuji karena Allah puji keduanya, kenapa kita enggak belajar mempercayainya? Sama seperti ketika kita ke orang tua, makin tinggi ilmu yang kita miliki, makin tinggi jenjang pendidikan kita, seakan-akan terbukalah keburukan di hadapan kita, dan orang yang paling dekat dengan pandangan kita adalah orang tua kita. Kita menjadi hakim buat mereka. Kita lupa bahwa Allah pernah titipkan kita melalui mereka.
Kita lupa bahwa yang kita butuhkan itu bukan pengakuan salah dari mulutnya. Tidak. Apapun kondisinya, yang Allah ajarkan kepada kita, sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan keduanya sahabat. Sahabat dalam hidupmu. Coba kalau sudah pakai bahasa persahabatan, kamu ketemu sahabat bahagianya seperti apa coba? Harap-harap cemas dengan kedatangannya. Bertemu ketika reuni dengan sahabat-sahabat di masa lalu. Istilah sahabat ini istilah orang yang kita sayangi, yang kita sukai, yang kita siapkan maklum yang banyak atas kesalahan yang dimiliki. Nah, Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahkan ditambahkan ma'rufah, terang-terangan. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Mungkin kau lihat kesalahannya, siapkan maklum untuknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai ridhonya. Karena apalah arti nama besarmu di mata manusia? Apalah artinya nilai yang kau miliki setiap bulannya, minggunya, atau hariannya? Apalah artinya kemuliaan yang sekarang kau rasa kalau ridho mereka tak kau miliki? Masya Allah. Tingkah laku kita melukai hatinya karena kita nggak kenal dia. Kita nggak pernah bertanya sama dia, "Mah, pernahkah mama punya harapan dalam hidup mama? Anakmu ini mama pengen jadi apa?" Tanya. Kita nggak pernah bertanya begitu. Kita lupa dia juga manusia yang punya harapan. Dulu waktu dia menikah dengan ayah kita, dia juga punya sejuta harapan. Pun ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita, dia pun punya harapan. Cuma bergulirnya waktu, masa tak berulang, banyak harapannya yang pupus di tengah jalan. Padahal tidak ada kata terlambat. Kalaupun dia pengen kita jadi orang sukses, di hati kecilnya tetap yang dia butuhkan anak yang saleh. Anak yang mengerti bahwa makin hari orang tuanya makin penuh dengan kekurangan. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Dia gandeng tangan istrinya. Dia datangi orang tuanya setelah dia berjalan, setelah acara pernikahan. Orang kita bilang honeymoon lah. Selesai honeymoon dia pulang dengan muka berseri keduanya. Assalamualaikum ma. Assalamualaikum Pak. Gandeng tangan pasangannya, berharap orang tuanya bahagia melihat kebahagiaan dia. Tapi ternyata orang tuanya malah bermurung muka, tidak bahagia seperti yang diharapkan. Saya bingung sama orang tua saya. Lawang kami nikah restu dia, ketika kami berbahagia ingin berbagi bahagia dengannya, tapi mukanya murung. Ustaz, salah apa kami? Allah Karim. Iya, seperti ketika kita kecil dulu merengek waktu ayah kita mau kerja, betul? Orang ayah kerja buat nyari uang, buat beli makanan buat kalian rengekin, jangan pergi, jangan pergi. Terus kalau nggak pergi siapa yang ngasih makan, kan begitu? Iya, kekerdilan kita saat itu karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Sama orang tua kita pun sekarang kayak anak-anak. Coba sekali-kali kau datangi dia berdua. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa tidur mas beberapa hari ini. Kenapa? Melihat muka mama nggak bahagia ketika saya gandeng pasangan saya kemarin. Kenapa ma? Jujur kenapa? Dia akan berkata, ya Allah nak, hati ini nggak bisa didustai nak. Ketika kau gandeng tangan lentik, jari lentik istrimu, mama melihat tangan mama sendiri nak. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini tak digandeng oleh anakku. Ya Allah, dulu tangan ini ketika melepas pegangan tangannya, kau menangis nak. Sekarang mama cuma bisa melihat. Masya Allah, mama cemburu nak. Kau letakkan kepalamu di pundak kekasihmu nak, istrimu. Dulu kamu pernah meletakkan kepalamu di pundakku.
Enggak tahu nak, ini timbul dengan sendirinya nak. Makin hari ibumu ini makin tua nak, bukan makin muda. Makin merasa ada yang hilang dalam hidup. Susah mengungkap kata ini nak. Dulu kau pernah tidur di atas pahaku nak, kubalur kau dengan doa nak. Tapi setelah doaku diijabah oleh Allah, kau lupa nak. Kau mulia sekarang karena doaku. Aku malu mengungkapkannya nak, karena aku lakukan karena Allah. Tapi sebenarnya kalau kau dekat denganku nak, ketika kau aku ajarkan kepadamu makan, kusuapkan kau dengan pisang yang kuhaluskan, kau tatap wajahku nak. Ketika kau sudah mulai dewasa, ku bikin kapal-kapalan dari sendok nak. Ayo kapal. Kau lupa nak, nasi bungkus yang pernah ibu beli untuk berbuka. Kau lupa nak, bahwa wajah ibumu ini makin hari ini makin menua nak. Harusnya kau sadar nak, ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu nak, yang menyiapkan maklum yang banyak untukmu nak. Tapi sekarang ibu berusaha untuk berharap kau pun punya maklum untuk ibumu nak. Ibumu pun berharap nak, kau siapkan maklum yang banyak. Cuma ibu tak bisa paksa nak, karena dunia sudah mengakui kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Nah, kalau dalam hidupmu kau rasakan kesulitan nak, ketahuilah, innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kau berharap di sisi Allah semua kemuliaan, tak akan pernah kau dapat kemuliaan tersebut nak, kecuali kau mentaati Allah. Demi Allah nak, ridhokulah yang memudahkanmu nak, karena ridhonya Allah dalam ridhoku nak. Cuma untuk keluar kalimat tersebut tidak semudah mengeluarkannya nak. Butuh persahabatan di antara kita. Dan seorang sahabat adalah yang bisa memaklumi sahabatnya. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini, sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti ku siapkan maaf untukmu nak? Kalau kau sulit menatap wajah ibumu ketika hidup ini nak, cobalah nak, luangkan sedikit waktumu nak. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang nak, ketika aku tidur. Dulu aku pernah membuka kamarmu nak. Aku teringat sabda Nabi yang mendoakan Hasan dan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim min hamatin wa min ainin lamah. Aku pun pernah membuka kamarmu nak. Kubacakan doa ketika kau tak sadar, aku mendoakanmu nak. Aku bangun di malam hari, tak ada yang tahu, kupanjatkan tangan ke langit, ku minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kau tak tahu nak, aku berharap kau tahu. Datanglah nak, ketika ibumu terlelap nanti nak, tatap wajah tua ini nak, berbisiklah dengan hatimu nak, subhanallah, mama, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah, matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat, bintik hitam sudah mulai tampak jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi mah, napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah nak, peganglah tanganku yang keriput ini nak, rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Kalau nanti aku sudah tiada nak,
kau bisa berbakti mendoakanku, kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku, tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku nak. Kau tercipta untuk berbakti nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Bahkan kematian pun tak terasa sakit. Ini yang dipertontonkan oleh Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, ayahnya Abdullah bin Zubair. Ketika kematian ingin mendatanginya, yang dia temui ibunya Asma binti Abu Bakar, ibunya yang sudah buta. Asma di hari tuanya buta. Zubair berkata kepada ayahnya, kepada ibunya, duhai ibu, mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Kenapa kau berkata seperti itu wahai Abdullah bin Zubair? Pasukanku sudah terjepit, musuh akan membunuhku. Al-Hajjaj As-Saqafi, doakan anakmu ibu, berilah ridhomu padaku. Asma berkata kepada Abdullah bin Zubair, wahai anakku, peluklah ibumu, mungkin ini pelukan yang terakhir untukmu. Ketika dipeluk, Asma merasakan ada baju besi di badan anaknya yang ingin menghadapi kematian melawan musuhnya, yang dia dalam posisi terjepit. Ketika dipeluk, Asma yang buta merasakan ada baju besi yang menghalangi antara badannya dengan badan anaknya. Dilemparkan anaknya sambil berkata, buka bajumu nak, buka bajumu, buka baju besimu nak. Inikah anak Zubair bin Awam? Inikah cucu dari kekasih Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar? Inikah anak dari Asma pemilik dua ikat pinggang, ingin menghadapi kematian, memohon ridhoku dengan baju besi yang kau pakai? Buka bajumu nak, temui kematianmu nak. Tiap tetes menjadi saksi di akhirat nanti. Ibumu ridho nak. Terjadi kematian, ridhonya ibu tidak membuat dia panjang umur, dia mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Dan terlaknatnya Al-Hajjaj As-Saqafi, ketika sudah mati ini Abdullah bin Zubair bin Awam, ini disalib dia di atas sebuah batang kayu dan dicemooh. Asma mendatangi anaknya sambil mendoakan keridhaan dan tunggu ibumu di pintu surga. Kata Al-Hajjaj As-Saqafi, lihatlah pengkhianat telah mati terbantai, inilah anak yang kau banggakan. Jaga lisanmu wahai pengkhianat. Anakku meninggal dalam keadaan syahid karena ridhoku. Subhanallah. Ini yang kita nggak pernah paham, kapan kematian mendatangi kita. Semua orang terfokus dalam penaklukan dunia, padahal ujung hidup yang terpenting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga kita butuh ridho orang tua kita untuk menutup hari kita dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Apalah hati hidup yang kita miliki. Maka saya sering katakan, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah, ambil ya Allah, ambil semuanya ya Allah. Aku terlahir seorang bayi merah yang hanya menangis, ambil semuanya ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan pernah kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku. Subhanallah, tidak ada yang tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Kalau ridha orang tua sudah kita miliki. Sahabat yang Allah muliakan, wallahi kemuliaan dekat dalam kehidupan kita. Maka ketika ayat mengatakan sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan kedua orang tuamu, siapapun dia, sahib, sahabat ma'ruf yang transparan. Kalau perlu kita bangga bawa orang tua kita, seperti kita bangga mengajak teman hidup kita. Ajak dia ke sebuah tempat
yang kita sering ajak teman-teman kita ke sana, ke tempat yang mewah. Coba sekali-kali kau berikan dia pakaian yang bagus, kirimkan ke orang tua kita. Hei, kau bawakan apa ini nak? Itu baju baru mah, pakai mah. Buat apa baju baru buat mama? Saya pengen jalan sama mama. Seperti kita kasih ke orang teman kita, pakailah. Kalau nanti kau berjalan denganku dengan pakaian yang seperti ini, Masya Allah. Coba bikin bangga hatinya. Ajak dia ke sebuah tempat makan yang mewah. Kalau memang kita mampu silakan. Atau ke tempat makan yang memang dia sukai, lakukan. Atau paling tinggi, yang paling indah, mengumpulkan dua pemandangan mulia di muka bumi ini. Kumpulkan uang, mulai kita pikirkan. Kalau benda dunia bisa kita cicil, kenapa kita enggak berpikir umrah untuk kedua orang tua kita? Kalau perlu jejak sahabat ini memberikan fasilitas buat teman-teman ini untuk tabung umrah, sehingga satu waktu nanti kita, ya Allah semoga dimudahkan, saya akan bimbing kalian, bawa orang tua kalian, yuk kita putari Ka'bah, tatap dua pemandangan indah di muka bumi ini, memandang Ka'bah, memandang wajah orang tua. Karena dua benda inilah yang kalau kita lihat, sunnah kita membaca doa. Bacalah doa ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Tapi kalau melihat wajah orang tua, Allah yang mengatakan wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu sambil kau tatap wajahnya, sambil kau katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi mereka ya Allah seperti mereka mengasihiku waktu aku kecil dulu ya Allah. Lihat cara Islam, tujuannya jelas. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau ridho Allah sudah kita gapai. Dan ridho yang paling dekat, ridhonya orang tua. Orang tua saya sudah nggak ada, gimana Ustaz? Pamanmu, tantemu, itu orang tuamu. Adik kakak ayahmu, adik kakak ibumu, itu orang tuamu. Seperti seorang tua yang tidak punya anak, keponakan adalah anak. Ya Allah, mulailah kita flashback. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Maka ketika kita mengkritisi diri kita, iya ya, ternyata kesulitan yang kita alami, masalah yang tak kunjung selesai, ujian yang tak memiliki jawaban, ya Allah, Allah persulit semuanya. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, yang paling mudah, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Kalau dia sudah senang dengan hubungan persahabatan dengan kamu, maka tidak ada yang sulit di muka bumi ini, insyaallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah getarkan hati kita ini untuk setelah ini temui orang tua kita, ambil tangannya, rasakan wangi kulitnya, rasakan. Karena mungkin besok daging bangkai yang kita cium dari dirinya kita nggak pernah tahu. Mumpung masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan, fadhlu. Nah. Sobat muda sekalian, Masya Allah, luar biasa kajiannya pada malam hari ini Ustaz. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat bagi orang tua kita, ya. Semoga kita menjadi anak yang soleh. Amin semuanya. Sudah. Kita kasih dua pertanyaan dulu bagi siapa yang mau bertanya dari Sobat Ikhwan. Dari Sobat Ikhwan, dua pertanyaan, dua penanya. Pertama, itu Masya Allah. Ya, anak-anak dulu ya, Afwan ya. Sedikit macet. Ustaz sebentar, macet Ustaz. Fadhal. Oh Ustaz ya. Afwan ya. Doakan jejak sahabat nanti bisa, ya,
bisa punya mic tambahan ya buat penanya nanti insyaallah. Oke. Ana hampir nyampe. Oke. Afwan, boleh diri, boleh regang. Assalamualaikum. Namanya siapa? Panji. Kang Panji, silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah. Saya ingin bertanya. Saya selalu mudah menangis kalau mengingat ibu saya. Tapi saya takutnya rasa sayang saya kepada ibu saya melebihi rasa sayang saya kepada Rasulullah SAW. Apakah saya salah? Baik. Akhi, memang tumpang tindih permasalahan yang kita rasa ini karena keterbatasan kita. Kalau kita sudah mengenal Islam yang benar, Allah dan Rasul tidak boleh pernah jadi nomor 2 dalam hidup kita. Cuma mau bilang apa, kita nggak belajar tentang itu. Makanya kita mau berkumpul di pengajian ini untuk mengenal Allah dan Rasul. Kalau orang tua kita dihina, nyawa kita siap kita berikan, betul. Tapi kalau Allah dilecehkan, dianggap memiliki anak dan lain sebagainya, Nabi pun dilecehkan dan lain sebagainya, kita biasa-biasa saja karena keterbatasan ilmu kita. Wallahi, kita mencintai orang tua kita, tapi cintanya kita kepada Allah dan Rasul tidak pernah terkalahkan. Cuma memang cinta kita ke orang tua ini bukan untuk dibandingkan, karena kalau diterjemahkan Allah dan Rasul lebih utama, kita remehkan orang tua, ya salah. Bukankah Nabi sengaja mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya juga sama. Jadi sebenarnya memang dua hal yang berbeda. Artinya cinta kita kepada kedua orang tua kita ini cinta yang manusiawi dengan alasan yang jelas. Makanya orang tua, kalau ayat tadi mengatakan jadikan orang tua musahabat, anak nggak mungkin bisa bersahabat sama orang tua kalau nggak diajarkan persahabatan sejak dini. Ini perlu supaya nanti kita sayang sama orang tua, alasannya kuat. Saya sama orang tua nggak bisa melawan, Ustaz. Apapun yang saya berikan kepada dia, kalau bicara materi mungkin banyakkan saya ke dia, Ustaz, ngasihnya. Dia nggak pernah kasih materi. Cuma sama orang tua bukan bicara materi, Ustaz. Dia mengandung saya yang saya nggak akan pernah bisa bayar sampai kapan juga. Dan Allah telah amanahkan saya melalui dia. Baik bayi itu lahir bermanfaat buat orang tua atau orang tua bermanfaat buat bayi. Mungkin dalam hal ini Allah ciptakan saya untuk bermanfaat untuk keduanya. Makanya antum mesti luruskan nih. Ya, bukan untuk dibandingkan. Semoga cintanya antum ke orang tua antum ini menjadi penyebab datangnya ridho Allah kepada antum, insyaallah ya. Antum sukses insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Yang di belakang. Tayyib, fadhal. Ini yang bawa mic. Yang belakang. Ada yang mau tanya nggak? Mumpung ada di belakang. Oh, oke. Insyaallah. Silakan Kang. Assalamualaikum. Silakan, nama sama tinggalnya di mana? Saya tinggal di Cicahem. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Apakah dosa anak dapat mendatangkan azab kepada orang tua yang sudah meninggal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dosa itu dibagi dua? Jadi gini ceritanya. Anda misalkan punya anak, terus anak meninggal sebelum anak itu tumbuh dewasa, dan qadarullah anak itu tumbuh di lingkungan yang kurang baik dan menjadikan anak yang kurang soleh misalkan. Apakah itu dosa si anak yang belum sempat saya didik menjadikan azab di kubur saya nanti? Tayyib, barakallah. Nah, akhi, tidak ada dosa jariah dalam Islam kalau si pelakunya sudah bertobat. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak terbebani oleh dosa orang lain, kecuali kalau memang kita mengajarkan kemaksiatan dan orang jadi banyak yang bermaksiat, kita belum bertobat, dosa mereka dosa kita.
Ya, makanya Islam ini ajarkan sama kita zikir pagi petang. Suruh istighfar 100 pagi, 100 sore. Banyak beristighfar sama Allah. Wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Perbarengi maksiat dengan taubat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita jadi orang tua keburu meninggal, anak kita di tangan orang nggak baik dan dia jadi nggak baik, apakah kita berdosa? Wallahu a'lam. Makanya saya pernah sampaikan di Bandung ini buat laki-laki khususnya, al-walad lil khal. Ada pepatah Arab mengatakan anakmu tergantung iparmu. Apa maksudnya anak tergantung iparmu? Saudara istrimu. Kamu kalau mau nikah perlu kamu lihat iparmu siapa. Karena kalau nanti istrimu hamil, kamu meninggal, yang berhak ngasih nafkah ke istrimu ya saudara istrimu. Siapa dia? Itu perhitungkan. Jadi jangan cuma paras yang cantik yang kita sukai, tapi kita nggak atur latar belakang, ini bahaya. Banyak kasus seperti ini. Kita suka sama orang bule, ya, sementara kita belum bagus agamanya. Dia mu'alaf, alhamdulillah Ustaz, saya nikah dengan dia. Didik dia. Karena kalau kamu nggak didik dia, dia mungkin bisa kembali lagi, atau anakmu ini kan ponakan saudara yang kafir. Ini yang saya katakan wallahu alam, saya nggak paham. Dulu sempat nggak dia berpikir seperti itu. Tapi secara umum, kalau memang kita sudah meninggal, putus semua hubungan. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan kecuali 3 perkara: sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Nah, makanya ketika dia nggak mampu untuk mendidik karena dia sudah mati, Allah batalkan hukum buat dia. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan soleh, ingatlah hikayat Nabi Khidir ketika merapikan dinding yang sudah runtuh di sebuah tempat. Beliau mengatakan, di bawah dinding ini ada harta karun milik 2 anak yatim yang orang tuanya soleh. Lihat, solehnya orang tua menjadi penyebab Allah jaga anak-anaknya. Makanya ya, buat para Jones, ya, tolong kalau anda mencari Jonesa gitu ya, yang silsilahnya bagus. Tapi kalau memang siapapun jodoh anda, tugas anda wahai para laki-laki, didik istrimu menjadi madrasah untuk anak-anakmu. Karena al-ummu madrasatul ula. Yang dikatakan madrasah sekolah adalah ibu, istrimu. Pilihlah istri jadi madrasah buat anak-anaknya. Semoga Allah berikan kita pasangan yang baik insyaallah ya. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Ustaz, satu lagi ada hadiahnya Ustaz. Tapi yang Ustaz Subhan aja deh yang tunjuk. Ustaz Subhan yang tunjuk, silakan. Dari semua yang anda lihat, yang paling cepat ngangkat tangan depan anak ini tadi ini. Antum fadhal. Fadhal Ustaz. Bismillah. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah kemarin-kemarin saya mendapatkan tawaran untuk seleksi bekerja di Jepang. Dan seperti yang kita tahu, kerja di Jepang itu waktunya 14 jam non-stop gitu Ustaz. Dan di sana bukan negara muslim. Tapi ketika orang tua saya mendapatkan kabar itu, mereka sangat gembira. Dan mereka seolah-olah ridho kepada saya untuk bekerja di sana dan mengikuti seleksi itu Ustaz. Tapi yang saya takutkan Ustaz, kalau misalkan saya pergi ke sana, bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya Ustaz? Apakah dengan cara pergi ke sana adalah berbakti saya untuk orang tua saya? Karena saya ada ketakutan ketika saya pergi ke sana, saya malah futur karenanya, digelapkan oleh dunia yang gemelapannya di sana. Barakallahu fiik akhi, Masya Allah. Wallahi ana sih optimis Indonesia ini akan berjaya 5-6 tahun ke depan, Masya Allah. Karena anak-anak mudanya Masya Allah ini rata di Indonesia kayak begini nih, menegakkan tauhid, takut agama rusak di sebuah tempat, Masya Allah. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan negeri kita insya Allah ya.
Akhi, jadilah mutiara. Dimanapun mutiara, tetap mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Kemarin 10 hari saya di Jepang. Saya bertemu dengan banyak teman-teman di sana, orang-orang Indonesia yang kuliah dan kerja di sana. Jujur, saya ngelihat kondisi Jepang ini, masya Allah. Ini tinggal bersahadat doang dah mereka dah. Ya, karena betul-betul adabnya. Nyaris selama 10 hari di sana saya nggak ngelihat ada ludah di jalan raya itu. Sampahnya itu betul-betul tidak ada. Masyarakatnya sudah betul-betul beradab dan berakhlak. Dan teman-teman yang di sana itu juga komunitasnya saya nggak nyangka. Ketika saya disuruh kajian di Tokyo saat itu ya, itu di sana itu pikir kajian tematik seperti ini, ternyata kajian kitab. Dan komunitasnya sudah bagus banget. Memang masjid nggak sebanyak di negeri kita, itu negeri kafir. Tapi masyarakat Jepang mau menerima Islam dengan cara yang baik. Makanya kalau memang antum masih muda, punya kesempatan datang ke sebuah tempat untuk bekerja atau mempraktekkan ilmu antum, ya antum perkirakan selama memang agama antum tidak rusak di sana. Malaysia, nggak ada permasalahan, gitulah ya. Bahkan banyak teman-teman kita yang pulang dari sana lebih memiliki adab dan akhlak yang baik, tepat waktunya dan lain sebagainya. Tapi saya juga enggak membenarkan, artinya yang namanya negeri kafir, resiko kita berbuat buruk tuh besar sekali. Makanya kondisi sekarang negeri-negeri kafir ya tidak seperti negeri-negeri kafir zaman dulu yang susah kita beribadah. Jadi kalau boleh saya kedepankan sama antum, berilmulah sebelum beramal. Antum bisa tanya di kota mana antum. Kalau sudah tahu di beberapa kota yang ada di Jepang ya, nanti antum bisa tanya di sana bagaimana kajian Islam di sana. Kalau memang antum perkirakan antum bisa ibadah dengan benar, kajian rutin, nggak ada masalah. Ya, Allah telah mudahkan bumi ini untuk kita berjalan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha. Allah telah mudahkan bumi ini untuk manusia berjalan di atasnya. Tapi ingat, kitanya perlu tahu, dan antum perlu bikin hubungan yang kuat sama orang tua, karena antum bawa nasab. Ya Allah, kita bukan orang yang maksum, gemar berbuat salah. Tapi kalau kita bawa nama orang tua, ada punya rasa malu nanti kita. Oh iya ya, ana tidak mau merusak silsilah keluarga. Makin antum kenal itu, Allah akan jaga antum insyaallah ya. Semoga Allah muliakan antum insyaallah dan minta ridho mereka ya. Allah barakallah. Naam. Ini ada pertanyaan kertas. Apa kita tanya dulu? Jawab dulu ya. Dari Ahmad. Ini. Assalamualaikum Ustadz. Ibu dan saya dan ayah saya sangat menginginkan saya segera menikah. Banyak Jones ini nih masalah. Dan saya pun berharap begitu Ustaz. Mohon doakan, cuma mohon doa ini ya. Masa ya 3.000 orang lebih nggak diijabah sama Allah. Kita doain biar dia dapat pasangan yang soleh, salah satu di antara kalian. Aminnya jangan ketawa, amin gitu loh ya. Ya. Kata Nabi, la ta'tazu fid du'a, rawahul Hakim. Jangan suka nggak serius sama doa yang serius. Ini orang baik minta doa ya, kita doakan semoga dimudahkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, jika seorang muslimah sudah menikah, kemudian ada sedikit kesalahpahaman di antara suami dan ibu, maka yang harus kita patuhi itu siapa Ustaz? Sedangkan yang saya ketahui setelah menikah, surga istri itu berada pada suami. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, sebenarnya ini kajiannya besok pagi nih. Ya, di Sinamon kita kajian pada datang. Muat gak nih datang semua ya? Itu kita akan bahas tentang pelabuhan cinta ya. Jadi orang harus tahu rumah tangga itu seperti bahtera. Ya, di mana bahtera ini akan berlabuh di sebuah pelabuhan cinta. Ya, kalau cinta yang betul akan memberikan jawaban yang betul.
Anda cinta sama suami Anda karena Allah. Sehingga kalau nanti ada perbedaan antara menantu dengan mertua, itu manusiawi. Ujian mertua ya mantu, ujian mantu ya mertua. Cuma kita bukan hakim di antara keduanya. Tapi kalau dari awal kita orang berilmu memilih orang yang baik, kita akan tahu nanti. Kalau memang dalam hal ini ibu kita benar, orang tua kita benar, suami anti salah, ya kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. La ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Ya, maka dahulukan orang tuamu, boleh. Tapi kalau posisinya memang orang tuamu salah, suamimu benar, ya bagaimana Ustaz kalau saya pilih orang tua suami, orang tua saya ini mungkin kecewa Ustaz. Memang harusnya sejak awal ketika kalian menikah, konsekuensi ini harus dipahami sama orang tua. Ya, jadi gugur hukum kalau memang dia di posisi yang salah. Cuma mungkin tetap kita kemas bahasa bahwa pernikahanmu ini bukan dinding pemisah antara kamu dengan orang tua. Bahkan kalau bisa ini pernikahanmu ini jadi perhiasan dalam hidup orang tua kita. Jadi kalau perlu suami itu nggak tahu kalau orang tua kita punya salah. Seperti istri pun nggak perlu tahu kalau orang tua kita punya kekurangan dan kesalahan. Rumah tangga kita sudah berbeda dengan rumah keluarga kita. Suami istri ini punya kehidupan sendiri. Si istri punya masa lalu dengan keluarganya, suami juga sama. Istri jangan biasakan mengeluh tentang kekurangan keluarganya di hadapan suami. Pun suami jangan mudah curhat dengan istri tentang kekurangan keluarganya, karena ini awal mula kehancuran. Ya, suamimu bukan anak mereka, seperti kamu bukan anak mertua, sehingga stok maklumnya ini enggak sebanyak kandung. Maka kebiasaan buruk menjelaskan aib keluarga dengan orang lain ini jangan dibiasakan. Ya sudah, perjelas saja dalam masalah ini siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau memang orang tuamu yang salah, kemaslah nasihat supaya dia nggak tersinggung. Jangan bandingkan dia dengan suamimu. Begitu pula sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, ana mau tanya Ustaz, apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu antara menjaga ibu di rumah atau pergi ke kajian? Allah Karim, ana nggak tahu kondisi ibunya seperti apa. Karena kalau memang ibunya sakit dan urgent mesti ditunggu, tunggulah dia. Kajian ini ada rekamannya di YouTube kok, bisa diambil, mudah sekali. Ya jangan dibawa pakai perasaan, bingung nanti. Tapi kalau memang orang tua kita sakit, bisa ditinggal, izin. Orang yang melangkah ke majlis ilmu itu seperti melangkah ke surga. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia ke surga. Dan taman-taman penuntut ilmu ini taman-taman surga yang kalau kita berdoa bisa mustajab. Apalagi kajiannya tentang orang tua tadi. Pulang kita makin dekat sama orang tua kita. Makin terasa sekali bagaimana harus berbakti sama mereka, betul? Jadi coba dilihat dulu kondisinya. Kalau memang harus ditemenin, temenin. Dia lagi di ruang ICU, ya jangan ditinggal. Tugas antum talqin kalau sudah begitu. Ini kajian sekarang sudah ada sosial media kok, kita bisa live, betul? Kita bisa lihat sambil nunggu mereka, sehingga mudah sekali, nggak dibikin bingung. Iya, karena kondisi ibu saya sakit dan masih dalam masa pemulihan. Walaupun sebenarnya ibu saya sudah mengizinkan. Ya kalau dia sudah mengizinkan datang, tapi cepat kembali. Sambil jelaskan tadi Bu, ketika saya datang ke kajian, ya Allah Bu, makin terasa banget sayang saya sama kamu Bu. Masya Allah ya, ibu jadi bahagia. Sebenarnya orang sakit itu cuma butuh dihibur. Ya, kenapa kalau dibawa ke rumah sakit dia jadi sembuh? Karena banyak yang nengokin. Jadi coba aja deh. Makanya hikmah dibalik orang tua sakit apa?
biar pada ngumpul. Kalau udah ngumpul dia senang, dia akan bahagia dengan sendirinya. Semoga Allah kasih kesembuhan buat ibu kamu insyaallah ya, dan diberikan kesempatan untuk bisa berbakti lebih lama lagi insyaallah. Anak kasihan tadi. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua di perantauan, Ustaz? Apakah sedekah dan istighfar yang kita persembahkan untuk orang tua yang belum beriman dan yang belum beriman akan sampai, Ustaz? Iya, kalau memang dia belum meninggal, doakan semoga Allah berikan hidayah. Jangan eman untuk kasih hadiah yang halal, karena hadiah yang halal itu jembatan hidayah buat hatinya. Ustaz, saya dirantau mau berbakti gimana sama orang tua, Ustaz? Allahu Akbar, ini zaman canggih. Kenapa anak orang bisa kita beliin handphone, kok orang tua kita nggak beliin handphone? Kita seneng ketemu temen video call, mesem-mesem gitu ya. Pernah gak kita mesem senyum kita ini buat orang tua kita? Assalamualaikum ma, ya Allah mau, masya Allah ya, mau masuk TV itu ya. Apa kabar mas, sehat? Kan bisa. Ini handphone bukan buat bikin dosa gitu loh. Ini handphone canggih sekali, sekarang kita bisa berdialog sama orang tua kita, betul? Kalau perlu, ini kalau pengen berkah nih handphone kita, yang pertama kita dengar suara mereka. Nggak ada kata sulit sama sekali. Makanya di rantau nih macam-macam. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mengasihi mereka walaupun di rantau. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Ada Akang yang mau bertanya, Ustaz. Fadal. Tapi dari tadi bingung katanya mau ngomongnya gimana. Ayo, Kang. Ayo, berdiri, Kang. Duduk aja. Jangan. Si Akang ini punya bayi juga, Ustaz, katanya. Ini anak punya hadiah kayaknya baju bayi, Ustaz. Langsung, Kang. Silakan. Namanya sama tinggalnya. Fadal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ketut Firdaus. Rumah di Sumedang, cuma tinggal di daerah Bandung, daerah Ciwastra. Jadi gini, Ustaz, kita 5 bersaudara, sudah nikah semua ceritanya. Ayah udah nggak ada, berarti tinggal ibu sendiri nih. Ibu udah mulai rentak. Sempat ditanya ke ibu, ibu mau ikut siapa nih? Intinya kita sebagai anak pengen berbakti gitu ya. Seenggaknya di hari tuanya kita bisa merawat ibu kita. Cuma di sisi lain ibu kita lebih nyaman di rumah sendiri, Ustaz. Sedangkan di rumah sendiri kan udah nggak ada temannya. Nah, pertanyaannya apakah kita berdosa, Ustaz? Sedangkan kita ini 5 bersaudara, 4-nya Iwan, yang awat cuma 1 orang. Gitu. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan, Ustaz, supaya kita bisa berbakti kepada ibu kita yang sudah menuju renta ini? Tolong dikasih penjelasan, Ustaz ya. Jazakallah khairan. Iya, insyaallah. Iya. Memang yang namanya orang tua, rumah dia sendiri itu lebih bikin dia nyaman. Kita bawa dia umroh, kita sewakan hotel bintang 5 yang paling mewah, tetap ketika pulang ke kampung dia lebih senang. Aduh, balik juga dah gitu lah. Padahal kemarin tuh bintang 5 itu ya, di kamar tuh lebih enak. Kenapa? Di hotel bintang 5 nggak ada paku katanya. Kalau di kamar tuh paku banyak gitu. Bisa naruh baju, naruh macam-macam. Orang tua tuh alasannya polos ya. Tapi nggak apa-apa. Akhi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Karena kan dari hati kecil antum dan saudara-saudara antum di hadapan ribuan teman-teman ini berani berkata kayak begini, ini menandakan bahwa antum ini saudara, masya Allah, orang-orang baik semua ya. Jadi antum banyak bertanya saya sama orang tua. Jadi bukan masalah tempat ya, kalaupun memang dia pilih di kampung ya, yang kita perlu pahami kan kondisi dia bukan kondisi dia yang 10 tahun yang lalu. Kalau dulu semua dia pegang sendiri, nyuci, masak, ngepel, nyapu, betul? Dia sudah renta sekarang. Tapi bisa gak dia nyaman tanpa merasa kurang? Berarti kan difasilitasi orang yang bisa membackup ini semua. Carikan orang yang baik yang bisa menolong orang tua kita.
Adapun tentang masalah waktu berkunjung, ya konsekuensi orang dewasa, nggak bisa rutin karena ada aktivitas. Tapi jangan putus hubungan gitu loh. Itu yang dibilang bertakwalah semampunya. Atau sesekali disiasati ke orang tua kita untuk memiliki quality time. Ya per 3 bulan, per 4 bulan ya. Ya saya sama orang tua saya juga begitu. Dulu saya tiap hari bisa ketemu sama beliau. Tapi walaupun satu tempat, satu yayasan, cuma karena mobilisasi kadang-kadang nggak ketemu. Cuma saya bikin quality time. Bagaimana caranya dalam setahun 2-3 kali saya tuntun ibu saya untuk mengitari Ka'bah. Gitulah. Ada quality time yang mesti kita biasakan. Ya sehingga nanti itu bisa menutupi kekurangan. Ya, semoga Allah siapkan maklum dalam diri kita untuk itu semua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Menjawab dua-duanya ya. Tayyib masyaallah. Ini Ustaz, anak motor nih Ustaz katanya. Walaupun beringas tapi sama mama, taluk Ustaz sama mama katanya. Mau nanya tentang emak kan? Yuk diri. Antum. Masya Allah. Masya Allah keren banget. Namanya siapa sama tinggalnya? Nama Akbar Kosasi, tinggal di Bojong Soang. Tayyib barakallah. Assalamualaikum. Mau nanya, gimana sih cara biar orang tua teh bahagia? Kadang dikasih materi pun tentang uang pun mereka kadang nggak ngebutuhin itu. Itu paling Tayyib barakallah. Mau jadi ustadz insyaallah katanya. Ini hadiahnya mana tuh? Memang kalau bicara kasih sayang sama orang tua tuh kita nggak selamanya bicara materi. Ya setelah kadang orang tua kita lebih kaya dari kita. Bukan itu permasalahannya. Makanya bro tadi dijelaskan di awal, sohibhuma fid dunya ma'rufah. Coba buat hubungan persahabatan dengan beliau. Sehingga kalau orang yang namanya sahabat akan tahu yang diinginkan sahabatnya walaupun tak terlontar dari lisannya. Ya, jadi nggak harus materi gitu loh. Harus tahu apa sih yang dia butuhkan. Karena kadang-kadang orang tua tuh yang dibutuhkan ya pertanyaan anak. Kita jadi orang tua, anak bawelnya innalillah, semua ditanya. Ntar kalau dia udah gede, kayak ada yang hilang. Kenapa Pak bengong aja? Nggak ada yang nanya gitu ya. Tadinya pusing berisik sama pertanyaan. Ya jujur orang tua tuh seperti itu gitu. Dengan kita bersahabat, kita sering jalan sama beliau, duduk bareng, sering dengar keluh kesahnya, kan kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih yang mereka inginkan. Nah kadang mereka membutuhkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Ternyata dia pengen adik kita yang udah lama nggak datang. Ya kita usahakan gimana caranya adik kita bawa misalkan. Dan itu membuat dia bahagia. Ini yang dia butuhkan adik datang, yang dibeliin pakaian dia nggak seneng. Lawang dia butuh orang itu datang kok. Dan banyak hal lainnya. Orang tua kita punya masalah yang dia punya kebiasaan ngobrol memecahkannya ketika sore sambil ngeteh sore. Itu hilang kebiasaan itu. Dia sedih dikasih uang sebanyak apapun, kalau dia nggak bisa ngobrol sambil ngeteh sore, nggak ada bahagianya. Perlu ada pengetahuan tentang kebiasaan yang mesti dirutinkan sama dia. Ya, semoga Allah kasih pengertian sama kamu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua insyaallah ya. Barakallahu fiik. Naam. Ustaz, sesi pertanyaan sebenarnya di hold dulu. Ada door prize. Iya. Hadiahnya kitab ya. Kitab kajian rutin Ustaz. Nah itu satu. Dan Ustadz juga besok sebagai informasi, Ustadz juga besok ada lagi di Soreang, di Masjid Al-Fatu Pemkab Soreang. Bisa lanjut pertanyaannya di sana, betul Ustadz ya? Iya. Insyaallah. Pada maghrib jangan lupa besok Ustadz di Soreang di Masjid Al-Fatu Pemkab Soreang. Insyaallah. Fadhol Ustadz untuk pertanyaan dan door prize-nya. Iya. Ini keuntungan dapat hadiah ini nih karena bukunya dikaji rutin di hari Senin Ba'da maghrib di Masjid Al-Kausar ya. Ini kajian rutin insya Allah tanggal 16 besok ya. Betul Ustaz. Insya Allah ya bersama Ustadz Chandra nih Masya Allah. Ya akhi akhwati fillah, ada dua pemandangan
yang indah di muka bumi ini. Ada dua pemandangan yang indah di muka bumi ini. Tolong sebutkan dua pemandangan tersebut dan apa doa yang kita baca kalau melihat keduanya. Insyaallah. Ayo. Antum, fadhal. Kasih mic-nya, kasih. Tolong di open. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib, yang pertama itu Ka'bah. Kata Ustaz tadi juga doanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka zal jalali wal ikram. Terus yang kedua melihat wajah kedua orang tua yaitu Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Memang antum layak untuk duduk di kajian Ustaz Chandra nanti insyaallah ya. Barakallahu fiik, masyaallah. Ya, mudah-mudahan antum praktekkan dalam keseharian. Satu lagi Ustaz, ini ya, agar terakhir door prize-nya siapa yang sudah mengamalkan daripada kajian Ustaz Subhan sebelumnya di Unisba. Pemuda menikahlah. Ini ada baju kapal Ustaz. Betul Ustaz. Nah, siapa yang berani dapat pertanyaan dari Ustaz bisa jawab dapat ini. Betul Ustaz. Ini. Udah nikah. Baru nikah. Bener. Oke. Ini Ustaz berani katanya Ustaz. Masya Allah. Istrinya diajak. Istrinya diajak nggak? Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Afwan, bentar. Ini ada gamis berarti Ustaz. Gamis sama baju ini takwa buat. Belum. Antum dapat harus sebentar. Antum harus dapat pertanyaan dulu dari Ustaz. Siap jawab ya? Enggak. Anda kasih pertanyaan ke beliau. Ya, Her, masya Allah ya. Akhi, sebutkan dua nama sahabat yang diuji oleh Allah oleh kedua orang tuanya ketika dia masuk Islam. Abu Hurairah Ustaz ya. Satu lagi Usamah bin satu lagi yang ibunya nggak mau makan itu Ustaz sampai tapi namanya lupa Ustaz. Iya betul. Yang ibunya nggak mau makan sampai dia kembali ke agama nenek moyang, namanya nggak terlintas Ustaz, ada grogi. 1,5 lah sebetulnya, ini setengah lagi. Mus'ab bin Umair. Iya, Mus'ab bin Umair. Saya dapat hadiah dong, saya jawab. Ini ibu kafilah. Insyaallah mudah-mudahan Allah lahirkan anak antum ini anak-anak jadi anak yang soleh nanti insyaallah. Amin insyaallah. Oke, bahagia sekali Ustaz malam ini bisa beramah-tamah dan mendapatkan nasihat ilmu dari Ustaz Subhan Bawazir. Semoga tidak hanya sampai sini saja. Oke, ditutup dengan rangkumannya dari sama Ustaz. Taib, ya sahabat-sahabat jejak sahabat Bandung, siap gak kita menegakkan tauhid? Siap gak kita menegakkan tauhid di negeri Indonesia ini? Allah akan muliakan negeri kita insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.